చంపేయన్నా అంది. Halo sahabat, Assalamualaikum. Apa kabar? Semoga sehat selalu dan senantiasa berbahagia. Terima kasih sudah subscribe dan selalu setia menyimak video-video SLMT-TV. Tentunya SLMT-TV kembali hadir menemani waktu bersantai sahabat dengan alur cerita film-film pilihan. Kali ini SLMT-TV menghadirkan sebuah alur cerita dari film yang berjudul Intelligent. Film ini menceritakan tentang pembalasan dendam seorang pemuda atas kematian dari orang yang paling berjasa dalam hidupnya, hingga ia harus menyusun rencana besar untuk bisa membongkar sindikat kejahatan yang telah terjadi. Baiklah sahabat, tanpa perlu berlama lagi, langsung saja kita simak. Ini dia alur cerita filmnya. Sambutan dilakukan oleh semua siswa dan siswi dari sekolah dasar. Mereka menyambut kedatangan Nanda Kishore, seorang kepala dari perusahaan Fusionsoft Solution. Ia memberikan bantuan banyak kepada semua panti asuhan dan panti lainnya berupa alat kesehatan dan obat-obatan yang diperlukan, hingga hal itu membuat semua penghuni panti merasa bahagia karena bisa tertolong secepatnya. Di samping itu juga, ia diminta untuk memberikan sebuah penghargaan kepada seorang siswa berbakat dan pintar dari sekolah tersebut. Semua orang bertepuk tangan saat Teja, anak yang berusia muda, maju untuk mendapatkan piala dari Nanda Kishore. Beberapa tahun kemudian, Teja yang sudah tumbuh menjadi pemuda tampan kini telah sukses menjadi insinyur seperti yang ia harapkan. Bahkan ia menjadi salah satu karyawan di perusahaan Nanda Kishore. Pada kesempatannya untuk berpresentasi di depan semua investor dan perusahaan yang hadir, ia meluncurkan sebuah aplikasi yang bisa digunakan untuk membantu warga miskin agar hidupnya bisa menjadi lebih sejahtera. Teja mendatangi kelompok Yadana dan telah memukuli teman satu kantornya. Dengan menggunakan penutup wajah, mereka memberi Sementara di tempat lain, pesaing perusahaan Nanda Kishore menginginkan memiliki perusahaan Kishore dan menggunakan uang yang ada di aplikasi untuk memperkaya diri mereka sendiri. Merasa gagal untuk memilikinya karena Nanda Kishore menolak untuk menjual perusahaan tersebut pada mereka, hingga mereka pun berusaha untuk menghubungi Vicky Baidon terkenal di kota mereka untuk bisa menghancurkan Nanda Kishore sekaligus memiliki perusahaannya. Ramurti yang merupakan seorang hakim telah siap dengan berkas kejahatan Vicky Bai yang harus tewas di tangan anak buah Vicky Bai dengan peluru menembus tubuhnya. Ia mengambil berkas tersebut dan membakarnya. Hal itu membuat Vicky Bai merasa senang dan merasa di atas angin karena kejahatan mereka sudah tidak bisa lagi diadili. Lagi-lagi masalah dibuat oleh salah satu rekan kerja Teja. Kali ini ia berurusan dengan polisi yang harus membayar denda sebesar Rp25.000. Namun Teja tidak menghiraukannya karena ia tahu itu adalah kesalahan dari rekan kerjanya tersebut, hingga ia membiarkannya menyelesaikan masalahnya sendiri. Ia lebih memilih untuk mendekati seorang wanita yang menarik perhatiannya. Tanpa banyak bicara, ia langsung mengatakan perasaannya pada wanita tersebut, hingga membuat wanita itu bingung karena ia baru saja tiba dari Amerika. 1 month kuda kaledu. 4 years ka mind చుట్టూ తిరుగుతున్నావా? నేనెవరో నా బ్యాక్గ్రౌండ్ ఏంటో నీకు తెలీదు. నేనేంటో చూపిస్తా. Vicky Bai dan kelompoknya pun menerima kerjasama untuk menghancurkan Nanda Kishore menguasai perusahaannya. Ia diminta untuk bisa menekan Nanda Kishore dan mengambil perusahaannya itu secepatnya karena mereka mau menguasai semua uang hasil sumbangan para donatur dari aplikasi yang telah diciptakan. Teja pun kembali bertemu dengan wanita yang menarik hatinya pada saat acara di kantornya. Ia terkejut ketika melihat wanita itu datang bersama Nanda Kishore.
Melihat Teja ada di dekatnya, Nanda Kishore memperkenalkan wanita yang disukai oleh Teja kepadanya dan mengatakan kalau wanita itu adalah putrinya bernama Sandhya. Vicky Bai dan kelompoknya mendatangi Nanda Kishore dan menekannya untuk menjual perusahaan kepada mereka. Ia juga memberikan waktu 10 hari untuk memikirkan hal itu atau mereka akan menghancurkan putri dan istri Nanda Kishore. Mendengar hal itu, Nanda Kishore tidak merasa takut. Ia malah menantang akan selalu melindungi perusahaannya, walaupun nyawa menjadi taruhannya. Nanda Kishore pun meminta bantuan pada polisi dan Menteri Dalam Negeri untuk bisa melindunginya dari Vicky Bai dan juga kelompoknya. Namun, ia tidak menduga kalau mereka malah meminta Nanda Kishore mengikuti semua keinginan Vicky Bai. Mendengar hal itu, Nanda Kishore menjadi kesal dan pergi meninggalkan mereka. Nanda Kishore menggunakan kekuasaannya. Ia bekerja sama dengan Teja menyebarluaskan video ancaman yang diberikan oleh Vicky Bai kepadanya. Video yang menyebar itu pun menjadi topik pembicaraan masyarakat. Tidak hanya itu, mereka pun melihat dari Facebook yang telah diposting oleh Teja. Vicky Bai yang melihat berita tentang dirinya pun menjadi marah dan langsung menghancurkan stasiun TV yang telah menyiarkan berita tentang mereka. Mereka pun memukulinya hingga menimbulkan banyak luka karena Teja sama sekali tidak melawan. Ia malah meminta maaf pada Vicky Bai dan anak buahnya. Teja meminta bantuan kepada teman sekantornya untuk bisa membawanya ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan. Namun setelah ia mendapatkan perawatan, ia malah mendengar berita kalau Nanda Kishore telah tewas bunuh diri. Dengan cepat Teja meninggalkan ruangannya dan menuju tempat proses kremasi. Di hadapan jenazah Nanda Kishore, ia yakin Nanda Kishore tidak bunuh diri dan ia berjanji akan melindungi perusahaan. Ia yakin kalau ini adalah pekerjaan dari Vicky Bai. Vicky Bai tamu nih. Dan menembaki mereka yang ada di tempat itu. Ia menghancurkan semuanya, bahkan menghabisi semua anak buah Vicky Bai. Setelah peluru yang ada di dalam senjata Teja habis, ia harus menghadapi Patel yang merupakan adik dari Vicky Bai. Ia menghajarnya hingga Patel tidak berdaya dan menekannya untuk menceritakan kebenaran yang terjadi pada Nanda Kishore. Dia mendendam dan langsung menghabisi Patel. Tak lama telepon Patel berbunyi dan Vicky Bai yang menghubunginya. Tanpa takut, Teja mengatakan ia telah menghabisi Patel, adik laki-laki dari Vicky Bai, dan akan mencari keberadaan Vicky Bai melalui kepintarannya. Teja menyusun rencana bersama teman-temannya dan juga Sandhya. Dalam kesempatan ini, ia merencanakan untuk menggunakan nama Dharma Bai. Ia menginginkan mengambil semua uang yang ada di rekening para rekan Vicky Bai yang rata-rata merupakan petinggi negara bahkan kontraktor besar. Semua orang meretas akun bank milik orang-orang yang pernah bekerja sama dengan Vicky Bai. Mereka mengambil uang-uang tersebut dan memindahkannya ke aplikasi pembantu warga miskin. Kehebohan pun terjadi. Para pejabat tersebut mulai merasa kesal karena tiba-tiba uang dalam rekening mereka hilang dan dipindahkan oleh Dharma Bai. అన్ని బ్యాంక్ అకౌంట్స్ లో జీరో బ్యాలెన్స్ అని పిచ్చి పిచ్చి మెసేజ్లు వస్తున్నాయండి. దేవుడు ఎలా ఉంటాడో తెలియదు, ధర్మాబాయి ఎక్కడ ఉంటాడో తెలియదు. Vicky Bai తొక్కేసి ఆ ధర్మాబాయిని ఎంకరేజ్ చేస్తున్నారు. Vicky Bai yang mengetahui hal itu merasa kesal dan mulai merencanakan mencari Dharma Bai. Ia mengerahkan anak buahnya untuk mencari di beberapa kota. Hingga salah satu kelompoknya terjebak oleh Teja yang berpura-pura menunjukkan tempat Dharma Bai. Ini Bai, Dharma Bai berdaya menghadapi Teja. Kelompok lain milik Vicky Bai pun mengalami kegagalan dan tidak menemukan Dharma Bai. Hingga mereka pun mendatangi hacker dari Delhi. Namun di pihak Teja yang membaca pergerakan lawan untuk mencari hacker, mulai memperkuat jaringan mereka dan menjebak mereka untuk menangkap orang lain yang diakui sebagai Dharma Bai. Mereka menangkap orang yang salah dan membuat Vicky Bai merasa dipermalukan. Hingga ia sangat ingin melenyapkan laki-laki tersebut. Namun hacker yang dibayar oleh mereka pun memberikan kembali informasi yang benar tentang Dharma Bai dan mengetahui siapa Dharma Bai sebenarnya.
Namun, dalam pencarian itu mereka malah menemukan bahwa Darmabai akan menghabisi anak dari Menteri Dalam Negeri bernama Akash yang baru saja akan kembali ke India. Menteri yang mengetahui hal itu langsung memperketat penjagaan di bandara. Semua pengunjung mendapatkan pemeriksaan, hingga mereka pun merasa aman sampai tidak mengetahui kalau Teja dan teman-temannya menggunakan cara lain. Mereka menggagalkan pesawat berhenti di bandara itu hingga pesawat pun berencana berhenti di bandara lain. Something has happened. You just land the flight at Begumpet Airport. Polisi pun semua bergerak menuju bandara yang terdekat. Namun mereka terlambat karena Akash telah dijemput oleh Teja yang menggunakan pakaian polisi. Akash dibawa oleh Teja ke sebuah tempat dan ia menghubungi menteri untuk menyiapkan beberapa ekor ular dalam waktu 2 jam. Check time. 2 గంటలు max. Formula. Yes. Mendengar hal itu, menteri menghubungi semua pawang ular yang ia kenal, namun tak satu pun yang bisa memberikan bantuan hingga mereka mengambil dari kebun binatang ular tersebut. Mereka pun melacak keberadaannya, namun di tengah jalan, Venkateswarao mencegah komisaris untuk bisa menangkap Darmabai dan ia meminta Akash mati di tangan Darmabai karena memang ia sangat kejam. Ia menceritakan kalau menteri bersama anak buah Vicky Bai menekan Nanda Kishore untuk menandatangani penyerahan perusahaan. Mereka menghabisi anak asuh Nanda Kishore hingga Akash melecehkan Nandini, gadis bisu yang merupakan anak angkat Nanda Kishore. Untuk menyelamatkannya, Nanda Kishore pun terpaksa menandatangani surat tersebut. Namun setelah menandatangani surat itu, ia malah dihabisi. Saat ia tiba, ia terlambat karena Nanda Kishore telah meninggal dunia dan ia melihat Nandini masih bernapas langsung membawanya ke rumah sakit. Ia meminta agar Akash tewas di tangan Darmabai untuk keadilan. Namun semua yang dilakukan oleh Venkateswarao terlambat karena komisaris telah membawa pasukan merencanakan untuk menghabisi Nandini agar tidak memberikan keterangan di pengadilan nanti. Venkateswarao yang diketahui telah membocorkan semuanya pada komisaris menjadi incaran mereka pertama untuk dihabisi. Namun beruntung ia masih bisa selamat dan mengadukan semuanya pada komisaris. Vicky yang datang ke penjara lagi-lagi tidak menemukan Darmabai, hingga ia meminta anak buahnya untuk menangkap orang tua Teja dan juga teman-temannya. Vicky menikam ayah Teja untuk mengatakan dalam keadaan pingsan. Anak buah Vicky Bai pun menceritakan kalau Akash yang berencana menghabisi Nandini malah mendapatkan suntikan beracun dari Teja hingga ia tak sadarkan diri. Teja meminta menteri menandatangani surat pengadilan perusahaan lagi atas nama Nanda Kishore untuk mendapatkan penawar racun tersebut. Tapi Vicky Bai langsung menyelamatkan ibunya, hingga terjadilah perkelahian di antara mereka. Teja dan Vicky yang merasa dendam satu sama lain pun saling menyerang dan bisa saling menjatuhkan. Hingga menteri menengahi itu semua dan berbohong pada Vicky yang sudah tidak berdaya untuk bisa menandatangani surat yang diinginkan Teja. Setelah mendapatkan semua tanda tangannya, Vicky pun dihabisi oleh Teja untuk bisa memaafkan Akash. Ia juga berjanji akan menikahkan Nandini dengan Akash dengan upacara pernikahan yang mewah. Nandini menolak semuanya dan mengatakan bahwa pelaku pelecehan tidak boleh diampuni oleh pernikahan, meminta Teja untuk menghabisinya dengan cepat. Lalu Teja menyerang Akash hingga tewas dengan 3 peluru bersarang di tubuhnya. Tak lama menteri pun menyerang. Semua mendukung Teja untuk menghancurkan menteri. Dengan mudah Teja pun menghabisi menteri tersebut. Setelah semua musuhnya tewas, ia membawa ayahnya dengan cepat ke rumah sakit karena mengalami luka tikam di perutnya. Dan film pun selesai. Nah sahabat, itulah tadi alur cerita dari film yang berjudul Intelligent. Rasa sakit dari kehilangan seseorang yang begitu berarti dalam hidup memang seringkali membutakan kita hingga mampu berbuat apa saja, meski perbuatan jahat sekalipun. Namun yang mesti diingat adalah setiap diri pada Tuhan ketika sudah tiba waktunya nanti. Untuk itu bersabar dan menerima ketetapan yang telah ditentukan oleh Maha Kuasa adalah hal yang sangat perlu dilakukan. Keikhlasan dan pikiran positif sangat diperlukan untuk membuat hati menjadi tenang, menerima takdir yang telah digariskan oleh Yang Maha Segalanya untuk kita semua. Semoga sahabat semua terhibur setelah menyimak alur cerita film ini, dan sampai bertemu kembali di alur cerita film-film selanjutnya.
Terima kasih telah menyimak video ini sampai akhir dan ingat selalu untuk dukung SLMT TV dengan cara klik like, comment, share, dan